Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Pertama-tama mari kita memperbarui dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang padanya tersimpan segala rahasia, yang lahir ataupun yang batin, yang materi ataupun yang bukan materi. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan pembacaan dan pembahasan surat yang ke-64, surat At-Taghabun. Pada pertemuan kita hari Rabu yang lalu kita sudah membaca dan membahas ayat 1 sampai ayat 6. Pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan ayat 7 sampai ayat 12. Karena bersama kita sudah ada Ustaz Zina, Ustaz Safi Saleh, kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lalu kemudian kita ikuti bersama agar dengan begitu kita dipersaksikan oleh Allah SWT melalui para malaikat untuk diturunkan kepada kita rahmat, diturunkan kepada kita sakinah, malaikat-malaikat bersaf-saf sampai ke arsy Allah. Amin. Dan nama-nama kita disebutkan di hadapan majelis para malaikat. Amin. Untuk itu kepada Ustaz Zina, Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini ayat 7 ayat 7 sampai 12. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا آمنوا بالله ورسوله نور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يجمعكم يجمعكم ليوم ليوم الجمع ذلك يوم ذلك يوم التغابن التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله قلبه والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فإن توليتم فإنما على رسولنا رسولنا البلاغ البلاغ المبين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على وبارك رسول على الله رسول أطهار آله الأطهار آله على رسول الأطهار الله على رسول رسول الله الله وآله الأطهار الأطهار الله اللهم صل صل على على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustaz Safi Saleh dari Singapura yang telah membimbing kita, menuntun kita membaca ayat suci Al-Quran dengan indah dan benar. Semoga Allah SWT senantiasa memandang beliau dengan pandangan yang penuh dengan cinta, Amin, amin, kasih, dan sayang. amin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang membaca ayat suci Al-Quran, semoga Allah SWT mempersaksikan bahwa Bapak Ibu semuanya adalah hamba-hamba yang mencintainya dan dicintainya. Karena di akhirat hanya yang mencintainya dan dicintainya lah yang akan selamat ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan, ketika pertolongan hanya pertolongan dari Allah SWT. Jemaah sekalian, kita teruskan surat At-Taghabun kita, surat yang ke-64. At-Taghabun secara bahasa artinya penampakan atas kesalahan-kesalahan. Ini dijadikan satu surat dan dibicarakan di dalam surat ini At-Taghabun supaya kita terkesan bahwa mengetahui juga bahwasanya ada saatnya nanti, ada masanya nanti Allah SWT menyingkapkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Jadi semua amal-amal buruk yang kita lakukan pada saat itu kelihatan semuanya. Pada saat seluruh amal buruk pada saat itu diperlihatkan, disebutlah saat itu, masa itu, disebut dengan At-Taghabun, Yaumut Taghabun, hari ketika kesalahan-kesalahan kita ditampakkan. Surat ini turun di Madinah, makanya disebut dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya adalah 18 ayat. Tadi kita sudah membaca sampai ayat yang ke-12. Berarti insya Allah kita ketemu tinggal satu kali pertemuan, yaitu ayat 13 sampai 18. Baru kita selesai surat At-Taghabun. Pada pertemuan hari Rabu yang lalu, kita sudah sampai di ayat yang ke-6. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati. Orang-orang yang menutup hatinya terhadap Allah SWT nanti akan berakhir dengan penderitaan. Mereka juga tidak dapatkan petunjuk karena dalam kehidupan dunia, karena mereka itu adalah kafaru. Kita sudah terangkan kata kafaru sebelumnya dan di sini disebutkan lagi. Yaitu pada saat Nabi, Rasul diutus kepada mereka, mereka justru menolak dan berkata, apa pantas manusia seperti kita yang membimbing kita. Karena menganggap tidak pantas yang membimbing mereka adalah manusia biasa. Dan pernyataan ini kan menunjukkan pernyataan
kesombongan, keangkuhan, arogansi, persis seperti prinsip yang dianut oleh iblis pada saat disuruh sujud kepada Adam. Iblis berpikir bahwa saya kan lebih baik dari dia. Kenapa mesti harus sujud kepadanya? Begitulah juga di sini. Kan Nabi itu adalah manusia seperti kami. Kenapa mesti harus ikut kepadanya? Kenapa mesti harus menjadi pembimbing kita? Maka ini yang tidak mereka terima, sehingga kemudian akibatnya adalah hati mereka tertutup, fakafaru wa tawallaw. Hati mereka tertutup dan berpaling daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi, Rasul, yang sebetulnya teramat sangat jelas, bil bayinat. Wastaghnallahu. Sehingga kemudian setelah mereka menutup hatinya dan berpaling, ya cukuplah Allah yang menjadi saksi atas kejadian ini, dan Allah tidak butuh keberimanan mereka. Allah juga tidak berkurang dengan kekufuran mereka. Apa sebabnya? Wastaghnallah. Allah itu adalah Al-Ghani. Allah itu adalah yang maha mencukupi. Wallahu ghaniyun, dan Allah itu adalah maha kaya dan hamid dan maha terpuji. Jadi kata-kata maha kaya tidak butuh pengakuan akan kekayaan. Maha terpuji tidak butuh ada yang memujinya. Jadi kata maha terpuji itu sifat bawaannya memang terpuji. Terlepas apakah ada yang memujinya atau tidak, itu tidak ada masalah. Contohnya misalnya namanya sifat putih. Kan ada cat putih. Itu cat putih itu terlepas apakah ada yang mengakuinya atau tidak, tetap putih. Cat hitam. Apakah dia mengakuinya sebagai hitam atau tidak, tetap cat hitam namanya. Jadi yang namanya sifat yang melekat tidak perlu ada pengakuan. Ketika sifat melekat itu adalah hamid, maha terpuji, artinya bahwa mau ada yang memuji atau tidak ada, tetap saja dia adalah hamid namanya. Sama juga dengan Allah. Nama Allah itu artinya maha pantas disembah. Tapi apakah ada yang menyembahnya atau tidak, ya tetap aja yang pantas disembah. Persoalan apakah orang itu menyembahnya atau tidak, itu lain soal. Sama dengan Rasul juga, Rasul Allah. Tidak butuh pengakuan manusia. Apakah manusia memberikan pengakuan atau tidak masalah. Tetap saja Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Yaitu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini menceritakan kepada kita bahwa pada saatnya nanti kita semuanya akan bangkit. Bangkit ketika semuanya berjumpa, namanya padang mahsyar. Mahsyar. Bahasa Arabnya mahsyar, ditambah biasanya di bahasa Melayu dengan kata padang karena saking luasnya, begitu luasnya sehingga disebut dengan padang. Kata padang ini tambahan, aslinya adalah mahsyar, artinya tempat berkumpul. Jadi pada saat itu orang semuanya berkumpul. Dan berkumpulnya orang pada saat itu adalah nafsi-nafsi, orang per orang. Tidak bisa saling membantu satu sama lain. Makanya disebut dengan an-nusyur, seperti pertanyaannya Pak Masyur kemarin. Jadi nusyur itu artinya kita semuanya akan berkumpul, tapi tidak saling memperhatikan. Tidak berbentuk komunitas lagi. Nah, pada saat kita berkumpul nantinya kita amal akan diberikan seperti ini. Kita amal akan dibuka, semua amal-amal perbuatan kita disampaikan. Termasuk amal kesalahan tadinya. Jadi yang baik dan yang buruk diperlihatkan. Ketika amal-amal buruk diperlihatkan namanya togabun. Jadi pada saat itu bukan hanya amal baik yang diperlihatkan, tapi juga amal-amal buruk kita. Za'amal ladina kafaru an la yub'atsu. Jadi orang-orang yang tadi tertutup hatinya dari menerima utusan Allah, padahal Rasul Allah datang dengan membawa hal yang jelas, entah kitab suci atau sang Nabi sendiri adalah berbicara dengan sangat jelas, terang benderang, tidak ada yang pantas diragukan, tapi karena mereka menutup diri, akhirnya kemudian mereka tidak percaya dengan pesan Nabi. Pesan Nabi yang paling utama kan ada dua. Pertama adalah kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, kehidupan kita di dunia ini tidak di sini saja. Masih akan ada kehidupan berikutnya, namanya kehidupan akhir. Jadi dua inti pesan daripada para Nabi dan Rasul. Kita semuanya berasal dari Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita tidak bisa lari daripadanya.
Kita tidak bisa berlepas diri daripada Allah. Kita hanya bisa merasa berlepas diri, tetapi hakikat berlepas diri tidak mungkin. Karena hakikat diri kita ada pada diri Allah. Sumber, asal, dan tempat kembali kita adalah Dia. Sehingga tidak mungkin, tidak ada tempat bagi kita untuk lari daripadanya. Nah, maka ketika orang-orang yang tertutup hatinya itu tidak percaya kepada utusan Allah dan tidak percaya akan adanya hari akhirat, maka pada saat itulah diancamkan nanti dengan azab yang pedih atau neraka jahanam yang menyala-nyala. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Jadi orang-orang yang kafaru, ingat kafaru di sini kata kerja, ini adalah kata kerja. Jadi bukan kata benda seperti ini, tapi ini adalah verb, ini adalah fiil. Jadi orang-orang yang telah menutup hatinya, menyangka, berpikir an la yub'atsu, bahwa mereka sekali-sekali, kita artikan yang lain sekali-sekali, atau tidak akan pernah dibangkitkan. Nah, ketika mereka yang tertutup hatinya meyakini bahwa tidak akan ada kebangkitan, kan berarti pada saat yang sama mengakui bahwa dunia ini adalah kehidupan satu-satunya. Dunia ini adalah kehidupan satu-satunya. Mereka lupa bahwa sebelum kehidupan dunia ini ada kehidupan lain, yaitu kehidupan rahim. Sebelum kehidupan alam rahim ada kehidupan yang lain, yaitu yang disebut dengan kehidupan sel-sel. Sebelum kita masuk dalam kehidupan sel-sel, ada kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan nabati namanya. Kehidupan nabati, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Baru kemudian kita masuk dalam diri orang tua kita, membentuk sari yang disebut dengan sel. Sel itu kemudian masuk ke dalam rahim, berkembang terus keluar menjadi dunia sekarang. Ini bukan satu-satunya, karena sudah ada alam sebelumnya. Dan ini akan terus berlangsung. Setelah kehidupan dunia masih akan ada lagi kehidupan berikutnya. Kalau kita tanya bayi yang ada di dalam rahim ibunya, pasti tidak percaya kalau dia akan masuk ke dunia nantinya. Jadi kalau kita tanya bayi, seandainya kita ini masih berada di dunia bayi ataukah di alam rahim, kita tanya para penghuni alam rahim, bahwa nanti kamu akan lahir ke dunia, dan di dunia itu jauh lebih luas daripada alam rahim. Pasti mereka tidak percaya. Ya, tetapi faktanya kita tahu bahwa semua orang yang dikandungkan oleh orang tuanya, ibunya, itu lahir ke dunia ini, dan kemudian di dunia ini menyaksikan seperti yang kita saksikan sekarang. Nah, hal yang sama terjadi pada akhirat. Jadi ketika mereka tidak percaya dengan akan akhirat, maka kemudian pada saat itulah hati-hati mereka tertutup, atau karena hati mereka tertutup, mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Kata-kata kebangkitan itu artinya bahwa setelah kita jadi tanah, kemudian kita akan dibangkitkan kembali. Maka Allah berfirman kepada nabinya, "Qul," katakanlah Muhammad, "bala," pendapat Anda itu salah. Jadi bala itu artinya pendapat Anda salah, yang benar ialah. Bala artinya yang benar ialah. Wa rabbi, demi Tuhanku, latuba'atunna. Di sini Bapak Ibu sekalian, begitu Nabi diperintahkan, ini kan kulnya adalah Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan pernyataan kalian, perkiraan kalian, pikiran kalian itu adalah salah. Bala, yang benar ialah. Nah, untuk menunjukkan kebenaran akan adanya hari kebangkitan, Bapak Ibu perhatikan di sini. Yang pertama di sini adalah ada kata Rabbi, Tuhanku, dan wawnya di sini adalah waw kasam, waw sumpah, demi Tuhanku. Jadi ada wawnya di sini, baru Tuhan, demi Tuhanku. Jadi waw sumpah, waw kasam, baru dikatakan demi Tuhanku. Ini kan Nabi mengatakan begitu karena perintah Allah. Qul, katakanlah Muhammad, bala wa rabbi, demi Tuhanku. Jadi kata waw di sini sendiri sudah sumpah, sudah penekanan yang sangat keras, demi Tuhanku. Baru kemudian di sini kita menemukan dua taukid lagi, dua penekan lagi. Yang pertama adalah lam, ini adalah lam taukid. Yang kedua adalah nun, ini adalah nun taukid, nun tasydid. Karena aslinya ini tidak ada nunnya, kata dasarnya adalah ba'atha, ini kata ba'atha. Ya, ba'atha itu artinya bangkit. Jadi wa rabbi latuba'asunna, demi Tuhanku,
benar-benar kalian pasti akan dibangkitkan. Jadi begitu kalau kita terjemahkan kurang lebih. Demi Tuhanku, jadi ada demi baru Tuhanku, demi Tuhanku, ya-nya di sini ya mutakalim yaitu Nabi. Demi Tuhanku, la benar-benar, tub'atsunna, naknya kita artikan pasti, benar-benar kalian pasti akan dibangkitkan. Kamu pasti akan dibangkitkan. Jadi setelah kehidupan dunia, menggunakan waw sumpah, lam taukid, nun tasydid, nun taukid. Demi Tuhanku, kalian pasti akan dibangkitkan. Summa kemudian, setelah kita dibangkitkan, latunabba'unna. Ini juga sama dengan ini juga nih. Lam taukid juga di sini. Di sini juga ada lam taukid. Di sini juga ada nun tasydid. Latunabba'unna. Kalian pasti akan diberitakan kepada kalian. Akan diberitakan kepada kalian. Disampaikan kepada kalian. Catatan-catatan amal kalian. Bima amiltum. Apa saja yang kalian kerjakan di dunia. Jadi semua yang kita kerjakan di dunia, bima amiltum, kita akan tercatat. Disampaikan catatannya tadi, buku amalnya. Wadzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Coba Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lihat di layar kita ada sekarang Al-Quran. Ini langsung muncul saja pada saat tidak tulis. Langsung muncul sedemikian rupa. Ya, tulisan-tulisan ini langsung muncul. Nah, di mata Allah SWT jauh lebih mudah daripada ini. Kenapa? Karena Allah SWT yang melakukannya. Maka dikatakan wadzalika. Yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Yaitu dibangkitkan dan diberitakan kepada kita apa saja yang kita kerjakan. Allah, bagi Allah itu adalah yasir. Bagi Allah ini adalah sangat mudah. Jadi bagi Allah itu tidak ada masalahnya. Karena kita pernah tidak ada saja, lalu kemudian diadakan, kuasa Allah melakukannya. Alam semesta yang begini besar, sampai disebut dengan makrokosmos, alam kabir, tetapi dengan gampang Allah menciptakannya. Sampai sekarang kita tidak akan sanggup sampai kepada matahari. Tapi Allah menciptakan matahari. Jadi kalau kita tidak sanggup sampai kepada matahari, bagaimana pula menciptakan alam semesta? Bagaimana pula menciptakan diri kita? Allah SWT menciptakan segala-galanya termasuk matahari dengan sifatnya yang panas itu. Kemudian jemaah sekalian, intinya adalah Rasul di sini. Tadi mereka menolak Rasul dengan alasan bahwa Rasul itu manusia biasa seperti kita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dalam gambar ini kita menyaksikan ada 3 sebetulnya oknum di sini. Yang pertama adalah Allah. Jadi kita lihat dulu dia adalah Allah. Allah. Baru kemudian nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ada yang ketiga yaitu cahaya, nur. Jadi ternyata di sini kita menyaksikan ada 3 sebetulnya nur. Nah, pertanyaannya siapa itu dan apa itu nur? Karena kata nur ini begitu pentingnya sampai menjadi satu surat di dalam Al-Quran, namanya surat An-Nur. Jadi di dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nur. Allah berfirman, fa'aminu, maka berimanlah. Kepada siapa? Satu adalah billah. Di pertama adalah berimanlah kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Berimanlah kepada rasulnya. Ini yang kedua. Ini ada wawunya di sini. Di Allah dan rasulnya. Kemudian ada yang ketiga, waw juga. Wa nur, dan cahaya. Jadi muncul di sini cahaya. Wa nur. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada 3 oknum di sini, ada 3 entitas di sini. Fa'aminu, berimanlah kalian semuanya, billah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, dan nur dan cahaya. Nah pertanyaannya apa itu cahaya? Sampai ditempatkan berturut-turut seperti ini. An-nur, rasul, Allah. Nah ini relevan dengan pembahasan kita kemarin. Allah, rasul, dan orang beriman. Kemarin kita sudah terangkan. Billah wa rasuli walladzina amanu, dan orang beriman. Jadi ada orang beriman di sini. Yang orang beriman itu bukan sembarang beriman. Kenapa? Karena dia adalah cahaya itu sendiri. Jadi fa'aminu billahi. Cahaya ini dari mana? Cahaya ini yang berdiri sendiri di sini dia berasal dari Rasul juga.
Dari mana yang ada dari Rasul ini? Dari Allah juga. Jadi Allah telah menurunkan Rasul ini melalui insan-insan suci dari Allah masuk kepada Rasulnya, Rasulnya meneruskan ke bawah. Jadi artinya apa? Ini adalah pelanjut daripada kerasulan. Jadi pembawa nur ini, obor cahaya ini adalah penerus daripada obor cahaya yang dibawa oleh Rasul. Karena kalau Rasul meninggal, lalu kemudian obor cahaya itu tidak diteruskan oleh seseorang, maka artinya obor cahaya itu mati. Seperti mana matinya Rasul. Harusnya Rasul sebagai pribadi, sebagai orang seperti kita, memang harus mati. Tapi obor kenabian tidak boleh mati. Kalau Rasul meninggal lalu obor kenabian mati juga, berarti sekarang tidak ada lagi agama. Pertanyaannya kalau kita tidak terima bahwa tidak ada lagi agama, masih ada agama, pertanyaannya siapa yang bawa obor agama itu? Ini masalahnya. Kalau dikatakan adalah seluruh manusia, ulama, nah pertanyaannya, bisakah dijamin yang dipegangnya itu adalah obor kenabian kalau dia tidak dapat justifikasi, tidak dapat penunjukan dari Rasul, sebagaimana Rasul ditunjuk oleh Allah. Dalam sistem demokrasi, di sini adalah manusia. Di sini adalah manusia, masyarakat, warga negara, citizen. Kemudian memilih pemimpin di sini, begitu. Jadi pemimpin dipilih oleh manusia. Jadi tergantung kalau manusianya misalnya umumnya baik, ya yang dipilih pemimpinnya baik. Tapi kalau manusianya umumnya buruk, yang dipilih buruk. Tetapi sebaik-baiknya pilihan manusia pasti bercacat. Karena seluruh manusia yang memilihnya kan tidak sempurna. Maka tidak mungkin pilihannya sempurna. Nah, sedangkan kalau dalam konsep agama dari atas, An-Nur di sini atau pemimpin di sini dipilih oleh Rasul. Lalu Rasul di sini dipilih oleh Allah. Begitu. Jadi kalau kita tarik ke atas, panahnya adalah dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Ya, itu kalau ditarik ke atas. Jadi nur ke atas. Kalau panahnya ditarik ke sini ke bawah. Jadi Allah menunjuk Rasul, Rasul menunjuk nur ini. Jadi kalau kita tarik dari atas dia akan begini. Ya, ini adalah ke sini. Baru ini adalah ke sini. Jadi ada 3. Jadi fa'aminu billahi wa rasulihi wa nur alladzi anzalna, yang kami turunkan. Alladzi anzalna. Ini kata-kata anzalna ini cuma sekedar bahagia. Sama ketika Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 67, balik ma'unzila. Kan begitu. Dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, dipanggil rasul. Ya ayyuhar rasul, balik ma'unzila. Apa yang diturunkan? Unzila bentuk pasifnya, bentuk aktifnya anzalna. Jadi sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Dan kita tahu itu adalah perintah yang diturunkan berkenaan dengan surat Al-Maidah 55. Itu mengatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah SWT bima ta'maluna, terhadap apa saja yang kalian kerjakan, khabir, maha mengetahui. Kata maha mengetahui di sini bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengabarkan. Ingat kata khabir dari kata khabar, surat kabar. Jadi dia mengetahui dan memberitakan apa yang kita kerjakan. Berarti khabirnya Allah di sini mengetahuinya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pilihan manusia. Sedangkan kalau semua kejadian-kejadian namanya alimnya Allah. Jadi ada alimnya Allah dan ada khabirnya. Kalau alimnya Allah berkaitan dengan semua sebelum terjadinya alam semesta, apa yang terjadi pas terjadi alam semesta terbentuk, lalu kemudian bergerak terus sampai terbentuk bumi, lahirlah air, lahirlah tumbuhan, hewan-hewan, lalu kemudian manusia. Itu adalah ilmu. Tetapi setelah manusia diciptakan di muka bumi dari hati yang lain selain daripada manusia dan jin, yaitu kebebasan untuk memilih, free will, keinginan bebas. Jadi mempunyai keinginan yang sifatnya bebas. Nah, karena manusia berpunya keinginan bebas, ya tentu bisa berbuat sesuai dengan yang Allah inginkan, tapi bisa juga berbuat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, itulah tadi yang disebut dengan
kesalahan-kesalahan yang akan ditampakkan nanti dengan tagabun itu. Sebaliknya kalau perbuatan itu sejalan dengan Allah, sejalan dengan kehendak Allah, namanya amal-amal soleh. Nah, tetapi baik amal yang salah ataupun amal yang soleh nanti akan ditampakkan di akhirat, terutama amal yang salah berkaitannya dengan tagabun. Ditampakkan nanti di akhirat ketika Allah menampakkannya, yaitu Allah menggunakan sifat khabirnya. Jadi khabir itu adalah mengabarkan, mengetahui dan mengabarkan. Ini adalah hari ketika berjumpanya seluruh manusia pada saat itu. Di hari pada saat berjumpanya seluruh manusia pada saat itu. Jadi ini adalah foto ini dari Padang Arafah, ya, dari Arafah. Tetapi ini adalah kita ambil sebagai ilustrasi nanti di akhirat kita akan berjumpa. Dan pada saat berjumpa nanti di sana, ya, yang kita butuhkan tadi adalah Allah, Rasul, dan cahaya tadi. Ya. Dan karenanya cahaya tadi itu disebutkan. Kita harus beriman kepada Allah, Rasulnya, dan cahaya tersebut. Dan itu mirip atau sama dengan yang disampaikan dalam surat Al-Araf. Coba kita lihat surat Al-Araf di sini. Surat Al-Araf, surat yang ke-7. Ayatnya 157 ini. Ya, ayat 157. Di surat Al-Araf, surat yang ke-7, ayat 157. Di sini Allah berfirman, alladzina yattabi'unar rasul. Yaitu orang-orang yang mengikuti ar-rasul. Rasul. An-nabi, nabi. Al-ummi, ang ummi. Jadi sudah jelas ini kan berarti al-ummi di sini pasti al-ummi di sini artinya sesuatu yang mulia karena kan sejajar ini al-ummi, an-nabi, ar-rasul. Jadi tidak mungkin al-ummi di sini bermakna negatif. Kenapa? Karena ini sejajar dengan ar-rasul, an-nabi. An-nabi, ar-rasul adalah memiliki makna positif. Tidak mungkin al-ummi memiliki makna negatif. Karena ini dikembalikan kepada nabi. Jadi alladzina, yaitu orang-orang yang yattabi'una, mengikuti siapa? Ar-rasul, sang rasul. Yaitu Nabi Muhammad, disebut dengan ar-rasul karena dia rasul. An-nabi siapa ya? Nabi Muhammad kita juga. Kenapa? Karena nabi juga. Al-ummi siapa ya? Nabi Muhammad kita juga karena dia ummi. Kenapa ummi? Tidak pernah belajar kitab suci, Taurat, Injil, dan Zabur sebelumnya. Jadi namanya al-ummi seperti yang pernah kita terangkan. Alladzi yajidunahu maktuban indahu. Yang mereka yajiduna menemukannya maktuban tertulis. Maktub, ingat kata termaktub. Ya, termaktub indahum di sisi mereka, maksudnya di kitab-kitab yang mereka baca, yaitu fit Taurat, di dalam Taurat. Jadi tentang kenabian Muhammad ada di dalam Taurat, seperti yang pernah kita terangkan dulu. Wal Injil, dan ada dalam Injil. Apa sifat daripada Nabi? Ya'muruna bil ma'ruf, mendorong, menyuruh, menganjurkan, memerintahkan orang berbuat ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Jadi pertama adalah ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka berbuat ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Baru kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada manusia yang thayyib, yang baik-baik saja, yang suci-suci saja. Jadi yang dihalalkan itu apa? Yang at-thayyib. Yang diharamkan apa? Yang al-khaba'ith. Jadi kalau ada yang diharamkan pasti kotor. Terlepas apakah kita bisa mengungkapkan di mana letak kekotorannya atau tidak, tapi intinya kalau diharamkan pasti kotor. Jadi menghalalkan kepada kita apa-apa yang thayyibat, jadi artinya Pak, segala sesuatu yang thayyibat pasti dia halal, segala sesuatu yang khaba'ith dia adalah buruk, dia adalah haram. Jadi jemaah sekalian, makanya selain yang disebutkan dalam Al-Quran, dikatakan juga bahwa makanan-makanan yang menurut kita adalah menjijikkan, dia otomatis menjadi haram. Kenapa? Karena dia adalah khaba'is bagi kita, menjijikkan bagi kita. Walaupun zatnya halal. Wa yada'u anhum israhum, dan Nabi tersebut melepaskan manusia israhum dari beban-bebannya. Jadi apa itu beban-beban manusia?
yaitu penderitaan akibat misalnya perbudakan. Penderitaan akibat struktur sosial yang tidak adil. Jadi Allah mengutus nabinya mengangkat semuanya itu. Wa yada'u anhum israhum, beban-beban dari mereka. Dan beban-beban yang paling berat adalah ketidaktahuan, kebodohan, kejahilan. Makanya ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah. Wal aglal, belenggu-belenggu. Apa itu belenggu-belenggu? Yang mengikat kemerdekaan manusia. Mulai tadi daripada perbudakan sampai kepada penjajahan. Jadi Nabi tidak mempunyai jejak-jejak penjajahan. Jadi Nabi juga tidak pernah berusaha untuk menaklukkan negara orang lain. Tidak pernah. Kalau terjadi penaklukan dalam Islam itu belakangan. Ketika dipimpin oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dinasti. Tapi pada zaman Nabi tidak pernah kita dengarkan Nabi menaklukkan negara orang. Wal aglalah, Allah mengangkat belenggu-belenggu itu. Allati kanat alaihim, yang ada pada mereka, pada manusia. Maka apa tugasnya manusia setelah Allah memberikan insan terbaik seperti itu? Kewajiban kita apa adalah falladina amanu, yaitu beriman bihi kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya. Jadi pertama beriman kepadanya, tidak cukup dengan beriman, memuliakannya. Salah satu cara memuliakannya adalah memperingati maulidnya Nabi. Alangkah naifnya sebagian orang yang kalau maulidnya Nabi dianggap sebagai perbuatan bid'ah, tetapi peringatan setan diperingati Halloween. Ada orang yang memperingati Halloween, tetapi peringatan maulid tidak dilakukan. Ya. Jadi maksudnya salah satu cara memuliakan Nabi apa? Memperingati maulidnya. Ya. Karena dengan peringati maulidnya kita ingat kehadiran beliau dan kita ingat kembali perjuangan beliau dari awal sampai akhir. Jadi wa azzaruhu. Baru kemudian wa nasaru, apa arti menolong di sini? Dia datang mencerdaskan manusia, maka kita membantu Nabi di dalam proses pencerdasan tersebut. Nabi datang untuk mengangkat tadi beban-beban dan belenggu-belenggu. Maka ketika kita membantu melakukan mengangkat belenggu-belenggu dan beban manusia daripada kebodohan, kepandiran, maka itu sama dengan menolongnya. Wa nasaruhu. Wattaba'u, dan kemudian wattaba'u, mengikuti an-nur. Nah, ini dia muncul lagi. Wattaba'u nur alladzi unzila mahu, dan mengikuti nur yang diturunkan bersamanya. Jadi ingat, diturunkan bersamanya. Wattaba'u nur alladzi unzila mahu, diturunkan bersamanya. Jadi selain daripada mengimani Nabi, memuliakan dan menolongnya, juga mengikuti nur. Apa ini nur di sini kalau dikatakan Al-Quran? Bukankah di sini sudah ada Al-Quran? Karena Al-Quran menyebabkan kita beriman. Al-Quran menyebabkan kita memuliakan Nabi. Al-Quran menyebabkan kita menolongnya. Berarti di sini adalah tidak selamanya bisa diartikan Al-Quran. Walaupun bisa berarti Al-Quran juga. Al-Quran yang berbicara. Karena wattaba'u nur, mengikuti an-nur alladzi unzila, yang diturunkan bersamanya. Nah, orang-orang yang melakukan itulah sudah dengan ulaika humul muflihun, mereka akan beruntung. Jadi intinya di sini ada wattaba'un nur alladzi unzila mahu, sama tadi dengan ayat ke-7 ketika kita diperintah fa'aminu billahi wa rasulihi wan nur, dan cahaya yang kami turunkan. Jadi ini adalah surat Al-A'raf. Kita kembali ke sini. Nah, jadi tadi kita bayangkan ini adalah pada mahsyar. Pada saat ini, ingat karena ini adalah foto, Pak sekalian, ini kan terang benderang. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita bangkit di padang mahsyar. Pada saat itu nanti. Kan tidak ada lagi matahari, karena matahari ini kan alam dunia. Alam dunia sudah hancur. Nah, Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau kita bangun, bangkit pada saat itu. Nah, pada saat itu kita butuh cahaya. Yang tidak punya cahaya, dia akan kegelapan di sana. Kita pernah juga melewati surat musyawarah bahwa orang-orang yang munafik meminta kepada orang mukmin agar jangan meninggalkan mereka karena dia butuh cahaya orang mukmin. Jadi pada saat itu ada cahaya mukmin. Dan pada saat itu walaupun kita berkumpul, kita nafsi-nafsi.
Kalau kita lihat orang di Arafah masih bisa berbicara-bicara. Tapi kalau nanti di sana tidak mungkin kita berbicara. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada saat itu, pada hari itu, yajma'ukum, Allah akan mengumpulkan kalian. Dia sebut dengan yaumul jam'i, hari perkumpulan. Jadi ini adalah hari perkumpulan. Hari perkumpulan ini adalah juga sekaligus dengan yaumut tagabun. Yaumut tagabun. Jadi pada saat kita berkumpul, yaumut tagabun. Jadi Bapak bisa bayangkan, kalau semua orang berkumpul di sana, lalu kemudian diperlihatkan kepada kita, disingkapkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita, dan orang lain bisa melihat semuanya. Yaumil jam'i, pada saat kita berkumpul, baru kemudian diperlihatkanlah kesalahan-kesalahan kita. Jadi yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqaun. Pada saat itu bukan hanya ditampakkan kebaikan kita, tapi juga ditampakkan kesalahan-kesalahan kita. Di manakah ditampakkan kesalahan-kesalahan kita? Yang pertama tadi ada buku amal, yang kedua adalah pada diri kita sendiri. Jadi setiap tubuh-tubuh kita, jasad-jasad kita pada saat itu adalah terbangun, terkonstruksi dari amal-amal perbuatan kita. Maka di dalam tubuh kita itulah ternampakkan semua kesalahan-kesalahan kita. Jenis-jenis kesalahan kita itu pasti tidak insani. Karena kalau dia insani tidak salah. Ulangi lagi, setiap kesalahan pasti keluar dari wilayah insaniyahnya, wilayah kemanusiaannya. Maka setiap kesalahan itu pasti perbuatan yang turun derajatnya ke alam hewani namanya, al-an'am, balhum adal. Nah, makanya setiap kesalahan-kesalahan itu pasti berbentuk hewani. Bentuk-bentuk hewani itu kemudian menjadi bagian daripada tubuh kita. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau ada orang yang tubuhnya manusia tapi kepalanya misalnya harimau, kepalanya ular misalnya, seperti itu yang terjadi pada saat itu. Jadi sekarang kita hanya melihatnya di film-film kartun. Tapi di akhirat kita menyaksikan itu, kan Bapak biasa menyaksikan film kartun semuanya. Ada harimau yang berbicara, ada bebek-bebek yang bisa berkomunikasi. Nah, di akhirat seperti itulah kita. Jadi di akhirat itu seperti kita menonton film kartun. Hanya orang-orang yang terselamatkan daripada kesalahan-kesalahannya melalui syafaat itulah yang kemudian benar-benar menjadi insan yang utuh. Menjadi manusia yang utuh namanya. Sedangkan yang lain adalah at-tagabun, yaitu kelihatan, nampak pada pembuatan dirinya, pada konstruksi tubuhnya, yaitu kesalahan-kesalahannya. Maka Allah mengatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, jadi beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kita sudah terangkan bahwa beramal saleh itu artinya beramal di belakangnya orang saleh, baru amal saleh namanya. Sama misalnya dengan berjamaah itu apabila sholat di belakangnya imam. Kalau sholat tapi tidak di belakangnya imam, ya bukan berjamaah namanya, sholat saja. Jadi sholat berjamaah adalah sholat di belakangnya imam, di mana pada saat itu kita sebagai makmum ikut pada imam. Nah, itu namanya berjamaah. Nah, amal soleh juga begitu. Amal soleh itu adalah beramal di belakangnya orang soleh. Makanya orang yang beramal di belakangnya orang amal soleh, bahkan kehendak-kehendaknya, pikiran-pikirannya ditiadakan. Dia hanya persis mengikuti. Dia hanya copy paste saja apa yang ada pada orang soleh tersebut. Jadi copy amal saja terhadap amal saleh yang melakukan perbuatan amal saleh itu. Jadi semua amal perbuatannya mencontek saja amal-amal perbuatan orang saleh tersebut. Tidak dilakukannya sendiri-sendiri. Allah mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, dan beramal saleh, yukaffir anhu sayiatihi, maka Allah akan menutup, yukaffir anhu sayiatihi, Allah akan menutup kepadanya sayiatihi. Yukaffir anhu sayiatihi, dia akan menghapus, menutupi daripadanya kesalahan-kesalahannya. Artinya apa tadi? Yang pada saat tagabun ini tidak nampak pada diri kita. Kenapa? Yukaffir anhu sayiatihi. Ya. Yang penting kita beriman kepada Allah dan beramal saleh tadinya nih.
Ingat, yang namanya beramal saleh, beramal di belakangnya orang saleh. Makanya ada doa itu Pak Bu yang bagus berkenaan dengan amal saleh. Dikatakan Allahumma inna atau inni. Kalau inna pakai nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka ibaduka salihun. Jadi kita minta Allahumma inni as'aluka, kalau pakai ini as'aluka. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka ibaduka salihun. Jadi, ya Allah, aku meminta. Allahumma inni as'aluka. Saya minta kepadamu ma sa'alaka bihi, apa yang diminta dengannya ibaduka salihun, hamba-hambamu yang saleh. Karena hamba yang saleh ini adalah hamba-hamba pilihan. Ulaika an'amallahu minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kan begitu salihin ada. Jadi saya minta kepadamu ya Allah, atau kami minta kepadamu ya Allah apa yang diminta hamba-hamba yang saleh. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi ibaduka salihun. Saya minta kepadamu ya Allah apa saja yang diminta hamba-Mu yang saleh. Saya tidak bisa menjabarkan. Karena saya adalah orang bodoh ya Allah, saya adalah orang yang kotor. Bahkan pikiran saya sedemikian kotornya tidak bisa berdoa kepadamu ya Allah apa yang baik bagi saya. Maka saya hanya minta apa yang diminta hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi ibaduka salihun. Salihun bentuk jamak. Jadi wa ya'mal salihat yukaffir anhu sayyiati. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah menghapus, menutup daripadanya keburukan-keburukannya, kesalahan-kesalahannya, sehingga tidak muncul dia tagabun ini. Karena ini wa may yu'min, siapa berarti dia keluar dari sini. Dan baru kemudian wa yudkhilhu jannatin. Lalu Allah memasukkannya ke dalam jannat, surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir padanya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, keberuntungan yang besar bukan ketika kita menjual properti kita harganya 10 kali lipat dari harga belinya dulu. Bukan itu keberuntungan yang besar. Kita beli dulu 1 juta per meter, sekarang menjadi 10 juta per meter. Bukan itu keberuntungan besar. Keberuntungan besar itu adalah apabila Allah masukkan kita ke dalam surga setelah sebelumnya menutupi seluruh kesalahan-kesalahan kita, sehingga tidak muncul, membentuk, mengkonstruk daripada tubuh kita. Ini adalah ilustrasi pada saat kita semuanya ternyata tidak ada yang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada pemberi syafaat. Kita tidak ikut pada orang saleh dulu di dunia. Sehingga apa yang terjadi ya kita dilemparkan ke dalam api neraka, penderitaan. Jadi kalau tadi adalah orang beriman, sekarang kebalikannya. Walladzina kafaru. Sebaliknya, walladzina kafaru, orang-orang yang kafaru. Tadi adalah yang menutup hatinya tadi. Karena tadi mengatakan bahwa tidak pantas manusia seperti kami yang membimbing kami. Maka mereka ingkar, padahal Nabi datang dengan bil bayinat. Akhirnya mereka menutup dirinya, wakadzabu, dan mendustakan. Mendustakan apa? Bi ayatina. Berarti apa yang dimaksud ayat dari sini? Pasti orang tadi. Jadi kadzabu bi ayati, mendustakan ayat kami mulai daripada sang Nabi sampai kepada An-Nur alladzi unzila tadi, mahu diturunkan bersamanya. Jadi wakadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Apa kata Allah? Kalau tadi walladzina amanu wa amilus shalihat, kalau di sini walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika. Mereka itulah ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Dan ingat, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi jangan berpikir setelah dicuci-cuci dosanya diangkat keluar. Allah mengatakan ulaika ashabun nari khalidina fiha. Mereka menjadi penghuni neraka, sahabatnya neraka. Ashab itu sahabatnya neraka, penghuninya neraka. Dan khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya. Dan siapa yang dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Ini kemarin ditanyakan termasuk wa bi'sal masir.
Kalau dia itu wa ilaikal masir, kepadamulah kami kembali, kamulah Tuhan dan tempat kami kembali. Kalau sini wa bi'sal masir, neraka adalah tempat kembali yang paling buruk, seburuk-buruknya. Kenapa? Karena khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan itu, maka itu adalah kehidupan terakhir kita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Nabi datang supaya membersihkan jiwa kita. Jiwa yang suci, jiwa yang terbimbing, jiwa yang soleh adalah seperti perumpamaan kita di sini. Jiwanya mengeluarkan cahaya, hatinya mengeluarkan cahaya, kemudian diliputi oleh kasih sayang. Jadi kita ibaratkan ini adalah jiwa kita, hati kita, ini ada cahaya keluar, kemudian yang meliputinya adalah cinta. Kita artikan saja ini cinta, kasih sayang. Jadi inilah tujuannya Nabi datang. Jadi alangkah meruginya kita, alangkah bodohnya kita kalau kita menolak ajaran kenabian. Karena dia datang untuk mensucikan jiwa kita dan menjadikan jiwa kita sebagai sumber cahaya cinta dan kasih sayang. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi ini adalah penolakan. Tidak ada. Asaba kejadian min musibatin. Di antara kejadian-kejadian. Tidak ada yang menimpa. Tidak ada kejadian yang terjadi. Kita artikan saja. Tidak ada kejadian yang terjadi. Illa kecuali. Biiznillah atas izin Allah. Jadi tidak ada musibah. Tidak ada kejadian yang terjadi kecuali itu adalah izin Allah. Nah, supaya tidak salah paham, apa yang maksud musibah di sini? Ya, kejadian-kejadian yang memang itu adalah alamiah, nature, natural. Seperti misalnya pohon tumbuh, pohon tumbang. Ya. Daun merekah, daun jatuh. Itu semuanya musibah kejadian. Ya. Angin datang, angin pergi. Air laut menguap, terbentuk awan-awan. Itu semuanya adalah kejadian. Dan itu semuanya adalah atas izin Allah. Apa artinya izin Allah? Kerja Tuhan. Kata izin di sini kita artikan dengan hukum alamnya Tuhan. Karena hukum-hukum. Izin itu kan hukum. Ingat yang namanya izin itu hukum. Makanya kalau dilanggar melahirkan hukuman. Ya. Ulangi lagi, izin adalah hukum. Maka kalau dilanggar, hukuman namanya. Kan itu namanya izin. Nah, jadi namanya izin sini hukum-hukum yang Allah tetapkan pada semua aspek kehidupan alamiah benda-benda itu. Matahari terbit setiap pagi. Matahari terbenam setiap sore. Malam datang setelah matahari terbenam. Siang datang setelah matahari terbit. Itu semuanya ada kejadian-kejadian. Ma'asaba min musibatin. Ya. Orang-orang manusia pasti mati. Itu adalah kejadian musibah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, untuk punya anak harus pasangannya laki dan perempuan, tidak mungkin sama. Jadi ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Apa saja kejadian yang terjadi itu pasti azal izin Allah. Jadi tidak ada masalah di sini. Ya. Lalu bagaimana kalau kita ketok kepalanya orang? Bukan itu, bukan izin Allah. Kenapa? Ya karena itu bukan kejadian alamiah. Kenapa ia memilih mengetok? Itu kita. Seandainya kita ketok kepalanya orang, karena anginnya kencang sekali, deras sekali, anginnya kencang berkecepatan 200 misalnya kilometer per jam, sehingga tangan kita terlempar dan mengenai kepalanya orang, ya tentu bukan berdosa. Lagi-lagi kalau anginnya kencang sekali, lalu kemudian tangan kita terlempar, karena saking kencangnya, begitu kencangnya angin, tangan kita mengena kepalanya orang, ya tentu tidak berdosa. Kenapa ya? Itu musibah namanya. Tapi kalau kita jelas-jelas sengaja mengangkat tangan kita, yang mengangkat kita, yang mengayunkan kita, yang memilih objek kepalanya orang adalah kita, ya itu pasti bukan izin Allah, maunya kita. Ya, itu yang disebut dengan free will kemarin. Jadi ketika will-nya sejalan dengan alam, itulah yang benar. Tapi ketika will-nya tidak sejalan dengan alam, itulah sayiat, keburukan. Jadi ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Bagaimana dengan mati? Ya. Tuhan sudah menentukan setiap yang hidup pasti akan mati. Kalau kita sendiri yang memilih mati dengan minum racun,
Nah, itu bukan musibah namanya, bukan asabah min musibatin. Itu adalah karena kesalahan kita. Jadi ma asabah min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Nah, camkan ini Pak sekalian. Kata-kata ini satu rangkaian ke sini. Satu rangkaian ke sini. Oh, sampai di atas salah ya, kita hapus dulu. Ini sampai di sini nih. Waman baru sambung ke sini. Waman yu'min billah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Jadi apa? Di mana letaknya keimanan? Di kalbu. Jadi di sini tempatnya Pak Bus kalian. Jadi tanda beriman ada di sini. Ya, tanda beriman ada di sini, nih, kalbu. Jadi kalau ada orang ya yang mengaku beriman tapi kalbunya rusak, ya bukan beriman. Karena kata-katanya wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya tertuju oleh Allah. Jadi hati yang menjadi baik. Jadi bisa dibalik, kalau ada orang mengaku beriman, jadi kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, tetapi hatinya rusak, hatinya isinya cuma caci maki, dendam, kesumat, mengganggu orang lain, maka itu menunjukkan tidak beriman. Ya. Keras kepala, susah dinasihati, nah itu adalah menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak beriman kepada Allah. Karena ini bisa dibalik saja nih. Ya. Jadi kalau siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya terbimbing. Yahdil qalbahu, Allah membimbing hatinya. Kita artikan hatinya terbimbing, terpandu. Ya. Jadi kalau hati tidak terpandu, ya tidak beriman kepada Allah. Dari mana kita tahu hatinya? Perbuatannya. Karena kalbu itu adalah di dalam diri kita, tetapi sifat yang melekat pada kalbu, baik buruknya kelihatan dari perbuatan. Jadi kalau perbuatannya buruk, berarti kalbunya buruk. Perbuatannya baik, berarti kalbunya baik. Tapi adakah orang yang buruk? Kalbunya lalu berbuat baik. Seperti para penipu. Ada, tetapi pasti tidak bisa berlangsung lama. Kenapa? Karena itu adalah drama. Itu adalah rekayasa. Tidak ada orang bisa berpura-pura selama-lamanya. Ulangi lagi, tidak ada orang bisa berpura-pura selama-lamanya. Ya. Berpura-pura itu hanya sebentar saja. Tidak ada kura-kura selama-lamanya dalam perahu. Selalu kalau ada kura-kura dalam perahu akan berusaha memanjat untuk turun ke air. Jadi begitulah juga. Tidak ada orang bisa berpura-pura baik selamanya kalau memang aslinya buruk. Karena namanya penipu itu kan pura-pura baik. Pura-pura indah perbuatannya. Pura-pura agamis perbuatannya. Pura-pura islamis. Tetapi sebetulnya hatinya tidak seperti itu. Maka tidak mungkin kepura-puraan itu berlangsung lama. Ya, pasti suatu saat akan keluar aslinya. Jadi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah pasti akan tertunjuki kalbunya. Jadi ulangi lagi, tanda orang beriman adalah kalbu. Ingat, lagi-lagi kalbu hati. Ya, makanya Nabi katakan ketika ditanya, ya Rasulullah, di mana kata takwa itu? Nabi menepuk dadanya, at-taqwa hahuna, takwa itu huna. Takwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di dalam hati kalbu. Ya. Maka kalbu inilah yang ada rusak. Fi qulubihim maradun. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Ya. Penyakit itu menyebabkan tidak terbimbing. Dan kalau tidak diobati penyakit itu, fazadahumullahu marada. Allah menambah penyakit itu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu adalah alim. Jadi Allah SWT terhadap segala sesuatu adalah alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian ini kita lihat lagi. Allah, Muhammad, dan ada hak cinta di tengah-tengahnya. Inilah yang menyatukan. Tidak bisa kita misahkan dua unsur ini. Allah dan Muhammad. Ya. Karena kalau kita misahkan Allah dan Muhammad, sama saja dengan meniadakan ini yang di tengah-tengah ini berjalan. Sama dengan meniadakan ini. Jadi kalau kita memisahkan Allah dengan Muhammad, sama dengan menghilangkan ini. Wa'ati Allah, makanya taatlah kepada Allah. Dan taat juga kepada Rasul Muhammad. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu tidak bisa dipisahkan.
taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Ya. Jadi kalau kita coret di sini, berarti tercoret juga di sini. Jadi kalau kita tidak taat kepada Rasul, kita tidak taat kepada Allah hakikatnya. Ya, Rasul menunjuk seseorang, Rasul mengangkat misalnya, baru kita menolaknya, berarti sama dia menolak Allah. Bayangkan kalau Nabi pergi berperang, lalu kemudian mengangkat panglima perang. Kan panglima perang dipilih oleh Nabi. Tidak pernah kita dengarkan Nabi dalam memilih panglima perang itu dimusyawarahkan atau diundi. Kita undi siapa yang cocok jadi panglima perang. Tidak pernah. Selalu Nabi yang tunjuk. Ya. Ini berkali-kali kita baca dalam hadis. Contohnya dalam perang Khaybar, dia tunjuk misalnya panglima pertama gagal. Tunjuk lagi panglima kedua gagal. Tunjuk lagi panglima ketiga gagal. Sampai dia mengatakan, besok saya akan serahkan. Nah, itu. Besok saya serahkan bendera perang ini kepada seseorang yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Nah, artinya apa? Bahwa yang namanya panglima perang itu selalu dipilih oleh Rasul pada saat itu. Habis bayangkan kalau Allah memilih panglima perang, Rasul memilih panglima perang, baru prajurit tidak patuh. Yang terjadi apa? Contohnya perang Uhud. Perang Uhud itu Allah sudah memilih panglima perang, bahkan mengatur strategi perang. Tetapi karena mereka tidak mengikuti, tidak taat kepada Rasul, apa yang terjadi? Kekalahan, kocar kacir. Nah, cuma sekali bahagia. Jadi kalau umat Islam kalah dalam pertarungan apapun juga, berarti dia tidak taat kepada Rasul. Karena aslinya kalau dia taat kepada Allah dan Rasul, pasti dia menang. Kenapa? Karena Islam ini adalah ya'lu wa la yu'lalai. Lebih tinggi dan tidak ada yang bisa mengatasinya. Ya. Islam ini adalah ya'lu wa la yu'lalai. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lalai. Islam adalah mengatasi dan tidak ada yang mengatasinya. Ya. Al-Quran mengatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli." Pasti dia lebih baik daripada seluruh ajaran-ajaran. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Kalau faktanya sekarang umat Islam menjadi bangsa paria, umat paria, yang boleh dikata paling di bawah dalam hierarki sosial dunia, struktur sosial dunia, itu menunjukkan bahwa ada yang salah di sini. Karena aslinya kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, pasti terjadi adalah kemenangan. Ya. Jadi wa'ati Allah wa'ati Rasul. Fa'in tawallaitum. Kalau kalian berpaling, tawallaitum itu berpaling. Fa'innama, maka sesungguhnya ala rasulina, kewajiban Rasul kami adalah al-balag, menyampaikan saja. Al-mubin, dengan bahasa yang jelas. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan taat kepada Allah dan Rasulnya di sini, Jemaah sekalian berbahagia? Yang apa yang ingin disampaikan dalam ayat ini? Ini ayat ini adalah ayat 12. Ingat, ini adalah ayat 12. Yang ingin disampaikan di sini, karena ada kata-kata al-balag, pasti berkaitan dengan ayat-ayat yang ada tabliknya juga. Mari kita lihat ayat pertama yang ada tabliknya di sini. Balaknya. Ya. Kita lihat surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, ya, ayatnya 67. Tadi kita sudah bacakan. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ini dipanggil rasul kan? Coba lihat di sini tadi. Ya. Ini adalah rasul dipanggil di sini. Ya. Dan di sini, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Balik, sampaikan ma'unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu mir rabbik, dari Tuhan. Jadi balik ma'unzila ilaika mir rabbik, terkait juga dengan cahaya tadi. Balik ma'unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al, kalau kamu Muhammad tidak menyampaikannya, fama ballagta. Ini kata-kata ballagta. Balak itu dari kata tablik tadi. Ya, itu adalah tablik, penyampaian ini. Kalau kalian menolak, berarti siapa yang ditolak tadi? Yang disampaikan tadi di sana. Jadi ketika Nabi menyampaikan sesuatu, lalu kemudian mereka menolak, ingat, Tuhan, Nabi telah melaksanakannya. Tugas Nabi kami, ala rasulina, kewajiban Rasul kami adalah al-balag, hanya menyampaikan saja. Kenapa tadi? Balik tadi. Balik itu perintah. Ya, dari kata balaga juga. Dari balik, sampaikanlah. Ya. Kalau balaga sampai, bikinlah sampai, balik. Jadi amarnya balaga, balik. Jadi fa'inna ma'ala rasulina al-balag, sampaikan. Dan Nabi menyampaikannya dengan jelas. Di siang hari, di tengah hari yang sangat terik. Tangan diangkat, menggunakan kata tunjuk. Ya, mangkuntu maulub haza, tangannya dipengat, menggunakan lagi kata tunjuk, isim isyarah, haza.
Nah, jadi jemaah sekalian semuanya jelas sekali. Siang hari itu berarti terang benderang. Jadi fa'inna ma'ala rasulnya al-balagh al-mubin. Nah, kewajiban Rasul kami menyampaikan. Kalau kalian menolak, ya itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ayat-ayat tabligh dalam Al-Qur'an berkaitan dengan penyampaian sesuatu yang sangat penting, yang bagian disebut tadi dengan nur. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallau. Ini juga adalah ancaman. Kalau kalian berpaling, artinya tidak menaati rasulnya, ketahuilah tugas rasul sudah selesai sampai di situ. Fa innama ala rasulinal balagh. Kewajiban rasul kami hanyalah al-balagh al-mubin, menyampaikan saja dengan pernyataan yang nyata, yang terang benderang. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa memberikan secercah cahaya kebenaran di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing, di dalam akal-akal pikiran kita, sehingga kita semuanya tertuntun sampai kepada kebenaran dan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena celakalah kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum menemukan dan belum sampai kepada kebenaran hakiki itu pada saat Allah memanggil kita kembali kepadanya. Kematian tidak bisa kita bermain-main karena dia hanya datang sekali saja. Ingat ayat yang terakhir kita bahas, surat Al-Munafikun, surat 63, ayat Tagabun adalah 64. Di akhir-akhir surat 63 dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kunna salihin. Ya Allah, kenapa alangkah bahagianya, senangnya kalau kamu menunda kematian saya sedikit saja. Tapi apakah ada orang ditunda kematiannya? Di ayat berikutnya terakhir, la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan mungkin menunda ajal seseorang kalau memang itu sudah tiba. Sehingga jemaah sekalian, marilah kita menjadikan majelis tadabbur dan tadarus kita ini sebagai majelis untuk saling menasihati, untuk saling berwasiat. Dan yang paling pertama menerima nasihat al-fakir adalah al-fakir sendiri. Karena sayalah yang paling dekat dengan telinga, sayalah yang paling dekat dengan mulut saya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz, dalam ayat 9-10 kekata untuk ahli syurga, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, sudah masuk pada yadkhulul jannah. Sedangkan kafaru sama kazzabu tertera perkataan ashabun nar. Beri pencerahan kenapa kata sahabat dikaitkan dengan para kafirin yang mendusta tadi, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, kalau an-nar ini kebanyakan menggunakan kata ashab. Ya, ashabul jannah mungkin ada juga, tapi kebanyakan ashabun nar. Jadi ashab ini sahabat itu terkait dengan nar, walaupun tentu saja sahabat di sini maksudnya penghuni ataukah kerabatnya neraka. Ya, karena juga ada namanya ashabul kahfi juga bagus. Ashabul kahfi itu adalah sahabatnya gua, yaitu orang-orang suci, pemuda-pemuda suci yang menyelamatkan diri dari penguasa, dari raja pada saat itu yang bersifat zalim dengan membunuh rakyat yang tidak mengikuti ajarannya yang bersifat politeistik atau syirik. Maka kemudian pemuda-pemuda itu lari menyelamatkan nyawanya dan dituntun oleh Allah masuk ke dalam gua, disebutlah dengan ashabul kahfi. Ya, kita juga lihat sebelumnya ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada sahabat kanan, ada sahabat kiri, seperti itu. Jadi artinya bahwa penggunaan kata ashabul jannah di sini menunjukkan ashabun nar di sini menunjukkan bahwasanya mereka itu sebetulnya aslinya bukanlah penghuni neraka.
Seperti misalnya Ashabul Kahfi aslinya bukan penghuni gua. Dia hanya datang ke gua untuk menyelamatkan dirinya. Jadi manusia aslinya bukanlah penghuni neraka sebetulnya. Makanya disebut dengan ashabul. Yang ashabul itu kan sahabat. Sahabat kan bukan diri kita. Ingat, sahabat bukan diri kita. Sahabat itu cuma kawan kita yang sangat dekat hubungannya. Nah, manusia itu pada dasarnya aslinya dirinya sendiri bukanlah neraka. Diri kita itu sebetulnya adalah penghuni sorga. Karena kita berasal dari sorga dan seharusnya kembali ke sorga lagi. Nah, tetapi ketika kita memilih neraka, maka disebut dengan ashabul nar, ashabul narihum fiha khalidun, seperti itu. Jadi dengan demikian jiwa sekalian berbahagia, sedapat mungkin kita jangan bersahabat dengan hal-hal yang bisa menjadi kendaraan perantara jalan kita masuk neraka. Bersahabatlah dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka misalnya ada kata-kata Ashabul Kahfi. Kalau kita bersahabat dengan mereka, kita akan diabadikan di dalam kebahagiaan, tidur yang penderitaan. Sebaliknya kalau kita menjadi ashabun nar, ya kita akan merasakan penderitaan sepanjang masa. Jadi kita dianjurkan untuk mencari sahabat, orang, teman yang bisa menjadi pengantara kita masuk ke dalam surga. Jangan justru masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, begitu pentingkah persahabatan sehingga bisa menghindarkan kita dari neraka atau masukkan kita ke dalam neraka? Jawabannya iya. Mari kita lihat dalam surat Al-Furqan. Kita lihat surat Al-Furqan di sini. Kita lihat surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan adalah surat yang ke-25. Ayatnya mulai daripada 27. Mulai daripada 27. Lihat. 27. Surat Al-Furqan 27. Allah berfirman, "Wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi." Pada hari itu, ia orang-orang yang zalim, ya'uddu menggigit ala yadayhi, jari mereka. Maksudnya gigit jari, menyesal. Kita bahasa Melayu juga ada pepatah gigit jari, artinya menyesal. Pada saat itu orang zalim itu gigit jari, menyesal. Yaqulu seraya berkata, "Ya laitani, wahai Tuhanku, bahagianya sekiranya dulu di dunia. Ya laitani, bahagianya seandainya sekiranya dulu. Ittakhaztu, aku mengambil ma'ar rasul, bersama rasul sambil jalan. Alangkah bahagianya seandainya dulu di dunia saya mengambil jalan ma'a." Ini kata-kata ma'a, bersama rasul. Bersama rasul. Jalan bersama rasul. Ya, tadi atiullah wa atiur rasul. Alangkah bahagianya saya dulu seandainya saya mengambil jalan bersama rasul. Jalan saya sambil saya bersama rasul. Ya wailata laitani, alangkah celakanya lah sekarang ya Allah Tuhan kamu, ya Tuhanku. Disebabkan oleh, bukan sekiranya, disebabkan oleh, ataukah sekiranya saya tidak at-takhiz, menjadikan, ini at-takhiz itu mengambil, fulanan, si fulan. Siapa fulan ini? Ya siapa saja. Ingat, fulan bukan hanya Abdullah bin Ubay, tapi banyak, sampai sekarang juga ada. Alangkah bahagianya seandainya ya Allah saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalilah, teman akrab. Ini khalilah. Ini mirip dengan sahabat juga. Jadi khalilah itu teman akrab. Ingat, Allah menyebut Nabi Ibrahim sebagai khalil, khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah khalilullah, sahabat Allah. Ya, temannya Allah. Jadi celakalah aku Tuhan, dan senangnya aku Tuhan seandainya dulu di dunia saya tidak menjadikan si fulan. Ya, di fulan ini karena banyak, kita aja yang cari satu-satu siapa itu si fulan. Khalilah sebagai teman. Baru kemudian laqad adallani, ternyata si fulan itulah adallani yang sungguh telah menyesatkan aku. Anadzikri, dari Al-Qur'an. Ba'da izjani, ketika Al-Qur'an itu datang kepadaku. Jadi ketika Al-Qur'an datang kepadaku, dibacakan kepadaku, ditadaburkan kepadaku, lalu kemudian saya disesatkan oleh si fulan itu, karena saya tidak ikut lagi tadabur secara rutin karena perbuatan itu,
Maka kemudian menyesal kita pada saat itu. Baru ternyata di sini disebutkan, ternyata teman yang mengajak kita menjauh daripada Al-Quran itu, atau menyebabkan tidak mengikuti jalan Rasul, dalam jalan Rasul itu adalah zikr Al-Quran, maka ternyata teman seperti itu hakikatnya adalah syaitan. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu terhadap manusia memang sifatnya menjerumuskan. Kata tidak menolong kita artikan menjerumuskan. Syaitan itu kerjanya adalah menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesesatan. Dari mana? Dari jalannya Rasul. Apa jalannya Rasul? Al-Quran. Maka ayat 29, ayat 30-nya adalah Al-Quran. Yang sering kita baca. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kenapa? Karena mereka menjadikan si fulan itu sebagai khalilnya. Sehingga tidak menjadikan Al-Quran sebagai khalilnya. Ada lagi berikutnya. Pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh nanya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya tadi pas Ustaz bahas tentang tangan, ya, artinya kebebasan kehendak manusia itu, saya jadi ingat tentang kasus Phineas Gates. Mungkin Ustaz pernah dengar ya Ustaz? Tentang? Phineas Gates itu yang intinya pada awalnya dia seorang buruh, seorang buruh tambang. Dia dikenal sangat religius, terus juga suka menolong orang. Kalau ada orang konflik, mendamaikan, kata-katanya santun, intinya semua kebaikan ada di dia. Tapi kemudian pas lagi dia tugas buat meledakan di terowongan itu bertambang, itu ada besi lontar dan menembus otak dia, yang intinya kemudian intinya sih dioperasi gitu, dijahit segala macam. Kelihatannya dia normal-normal aja, tidak ada gejala sakit atau apa, tapi perilakunya berubah drastis, Ustaz. Dari tadinya mendamaikan justru menciptakan konflik, dari kata santun jadi kata kasar, dari tadi sering ibadah jadi malas ibadah. Dalam hal ini ya ke gereja ya Ustaz, karena Kristen kan. Jadi ini terus pokoknya semua kebalikan keburukannya. Nah, pertanyaannya dari sini gimana Ustaz terkait kasus itu? Apakah perilaku dia kemudian keburukan semua ini artinya sudah tidak terhitung dosa karena perubahan drastis? Ya artinya gitu kasus renungannya Ustaz, karena ini yang sempat menggelitik ya benak saya Ustaz. Sekarang kalau dari diskusi yang muncul kan dibilang katanya kalau seandainya dosa itu terkait dengan kesadaran gitu. Nah, ini seperti kesadarannya hilang gitu, kayak sakit jiwa dan sebagainya. Intinya perubahan drastis gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Ya, baik, terima kasih banyak Max. Karena ini adalah kecelakaan yang menimpa otaknya atau kepalanya, ya tentu saja melahirkan kerusakan parah pada saraf-sarafnya. Dengan demikian kita anggap ini sebagai cacat. Jadi perubahan perilakunya itu adalah akibat kecacatan yang terjadi pada saraf-saraf otaknya, pada saraf-saraf neuronnya. Nah, dengan demikian, perbuatannya ini pasti sudah di luar kesadaran dia. Ini adalah perbuatan yang sifatnya refleksif, bukan lagi kontemplatif. Jadi perbuatannya adalah perbuatan yang otomatis seperti itu, refleksi, ya, refleks. Jadi refleks otomatis seperti itu. Bukan berdasarkan kontemplasi, berdasarkan perenungan, bukan berdasarkan kesadaran. Nah, dengan demikian, karena ini adalah kecelakaan, mengalami kecacatan, kemudian terjadi kerusakan pada wilayah otaknya, maka secara otomatis semua perbuatan-perbuatan yang kita sebut buruk itu sebetulnya bukan buruk lagi. Karena disebut buruk itu kalau dilakukan secara sadar. Harimau yang memakan orang tidak bisa dikatakan harimau itu buruk. Karena harimau tidak memiliki kemampuan untuk melihat mana manusia, mana domba. Dia tidak bisa membedakan. Yang dia lihat adalah dia lapar, dia butuh makanan, dan makanannya adalah daging. Yang dilihat itu manusia bukan manusia, tetapi daging. Yang dilihat domba bukan domba, tapi daging. Karena dia adalah makhluk karnivora. Nah, dengan demikian,
harimau tidak bisa dikatakan salah atau berdosa karena perbuatannya tidak dipandu, tidak berada dalam wilayah kesadaran yang disebut dengan kebebasan untuk memilih itu. Nah, dengan demikian tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan buruk. Nah, tinggal kalau orang ini mengganggu orang lain tentu perlu dalam tanda petik perlu diobati, diperbaiki. Biasanya misalnya dokter kasih dia obat-obat penenang misalnya, karena ini adalah menyangkut masalah wilayah otaknya. Seperti itu. Kesimpulannya begitu perbuatan tidak lagi berada di dalam wilayah kesadaran, ya tidak bisa disebut lagi buruk. Bukan hanya kasus yang kecelakaan di terowongan tambang tadi, tapi kasus anak-anak misalnya. Anak-anak itu tidak bisa dikatakan berbuat buruk. Kenapa? Karena dia belum akil balik. Orang tua misalnya yang sudah gila misalnya karena penyakit skizofrenia tidak bisa disebut buruk lagi. Misalnya dia mohon maaf telanjang jalan di jalan, ya tidak bisa dikatakan dia berdosa. Kita lah manusia yang berusaha menutupi auratnya. Kalau dianya sih nggak berdosa. Kenapa? Karena dia melakukannya tanpa sadar. Atau misalnya orang yang pikun, ya terganggu neuron-neuronnya juga. Nah, semuanya ini adalah berada di luar. Jadi terhadap orang-orang seperti ini itu syariat tidak berlaku lagi. Syariat itu gugur pada satu orang yang tertidur, orang yang pingsan, dan orang yang gila. Kurang lebih seperti itu namanya pendekatan artinya bahwa yang mirip-mirip dengan itu. Tidur, orang tidur itu tidak sadar. Yang kedua adalah orang yang pingsan juga tidak sadar. Yang ketiga adalah orang yang pikun. Ada lagi yang lain? Jadi akil balik di sini bukan dari sisi usia ya Ustadz ya? Kalau secara Bisa fikih, bisa dua, ya, kalau secara fikih itu dia akil opsional. balik, maka akil balik bukan usia ya Ustadz ya? Iya, bisa dua-duanya, Max. Bisa usia, bisa juga kondisi objektif. Ada kondisi objektif. Kondisi objektifnya artinya biasanya belum sampai usianya yang normal seperti yang lain, tetapi sudah memiliki kesadaran yang benar-benar dewasa. Contohnya misalnya beberapa nabi itu masih kecil sudah dewasa, seperti misalnya Nabi Isa, Nabi Yahya, kan begitu. Dan banyak lagi imam yang lain seperti itu. Ada lagi yang lain? Pertanyaan silakan. Ada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan Pak Kamal. Mohon Ustaz penjelasan tentang antara muslimun dan mukminun Ustaz. Karena suatu ketika Nabi menegur sahabat atau seorang yang mengatakan dia telah beriman, tapi Nabi mengatakan jangan sebut kamu beriman, tapi katakanlah kamu telah Islam. Mohon Ustaz penjelasan. Baik, terima kasih banyak. Ini surat Al-Hujurat. Jadi kita buka surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, ya. Ayatnya 14. Di surat Al-Hujurat Allah berfirman, qalatil arabu amanna. Orang-orang Arab datang, orang Arab Badui, dusun pinggir kota, datang kepada Nabi. Berkata, amanah ya Rasulullah, kami telah beriman. Apa kata ayat ini? Kul, katakan, ini berarti langsung turun ayat dari Allah meminta nabinya untuk menjawab pengakuan amanah di sini. Allah berfirman kepada sang nabi, kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu katakanlah aslamna, kami telah menyerah diri. Jadi aslam dari sini artinya menyerah. Jadi kata-kata menyerah di sini tidak memusuhi Nabi lagi. Jadi aslam dari sini pasrah, tidak mau lagi berperan dengan Nabi. Jadi dia belum beriman, dia baru menyerah. Ya. Apa sebabnya? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu kalian. Nah, sekarang aslamna sebetulnya dua macam. Asli ini adalah kalau orang berperang menyerah itu aslamna juga. Ya, pasrah itu adalah menyerah. Jadi, kalau sudah menyerah angkat tangan, kalau biasanya kita lihat ada orang jahat mau ditangkap polisi angkat tangan, itu menyerah namanya, aslamna juga namanya. Ya. Tetapi pengertian hakiki aslam dalam Al-Quran untuk ayat-ayat yang lain itu adalah berkaitan dengan menyerah kepada Allah. Ini menyerah juga, tapi menyerahnya kepada kekuatan Nabi, belum kepada Allah. Jadi itu pun menyerahnya bukan sebagai Muhammad, sebagai Rasul, tapi sebagai pemimpin saja. Jadi dia menyerah kepada Muhammad sebagai kepala negara, ya begitu.
bukan sebagai rasul. Makanya disebut belum beriman, dia hanya menyerah. Tapi dari kata menyerah ini juga menjadi muslim. Kenapa? Karena kalau menyerahnya kepada Allah, ya Islam juga namanya. Nah, yang paling tinggi itu adalah menyerah kepada Allah. Kita tidak berdaya kepada Allah. Nah, muslim dalam pengertian menyerah kepada Allah lah yang lebih tinggi daripada mukmin. Dari mana kita tahu? Di dalam surat Al-Imran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di situ kita lihat muslimun di sini lebih tinggi daripada takwa. Takwa lebih tinggi daripada beriman. Jadi beriman dulu baru takwa, takwa baru muslim. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim di situ dari kata aslama juga, tetapi menyerahnya kepada Allah, sedangkan di sini menyerahnya kepada kepala negara atau presiden yang bernama Muhammad bin Abdullah, bukan Rasulullah, seperti itu. Maka dikatakan kamu belum beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah walakin qulu aslamna. Kami baru mengatakan aslamna. Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Seperti itu. Baik dokter, kita masuk ke. Ada lagi Ustaz, ya, satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, enggak usah keluar dari sini dokter. Masih Ya, silakan ada. Pak Ustaz. Ya, silakan. Bisa silakan. Oh ya, makasih Ustaz. Ya. Saya tertarik Ustaz, tadi ingin sedikit pendalaman Ustaz soal sedikit Ustaz tadi mengungkap soal ketika peristiwa perang Uhud Ustaz, kekalahan umat muslim itu karena tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Tidak. Nah, ini konsep ya Ustaz. Itu sekalipun kejadian itu pada masa Rasulullah dan itu perang Uhud. Dan ini bisa kita, dan ini berlaku sepanjang zaman. Saya lihat konsep ini bahwa siapa yang tidak bersama Rasulullah, siapa yang tidak ikut dengan perintah Rasulullah, itu pasti akan mengalami kekalahan. Itu konsep Ustaz ya. Saya memahami itu adalah konsep. Nah sekarang ini semua kita yang mengaku umat Rasulullah, baik saudara-saudara kita yang di sebelah, mohon maaf saya katakan, dan kita pun dari Ahlul Bait, itu mengklaim bahwa mereka adalah pengikut setia Rasulullah. Sehingga mereka pun sampai hal-hal yang sangat-sangat kecil pun mereka menganggap bahwa itu adalah ikut sunnah Rasulullah gitu. Seperti yang biasa mungkin saya sampaikan soal siwak, soal pakaian dan lain sebagainya. Nah, itu klaim ya Ustaz ya. Nah, kalau saya memahami secara mendalam dari ayat ini, itu adalah sesungguhnya ini adalah Al-Quran ini dipersonifikasikan dengan Rasulullah itu dipersonifikasikan dengan Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran itu sungguhnya dari hakikatnya jauh dari Rasulullah SAW. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bagi dua, ada namanya ittiba, ada namanya ta'ah. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau Nabi bersiwak, kita bersiwak, itu namanya ittiba. Nabi misalnya berjalan dengan berjumpa orang-orang, mengucapkan salam kepadanya, dan kita melakukan itu namanya ittiba. Ittiba. Jadi sedangkan fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan perintah-perintah Nabi yang ada pada saat itu, dan juga kalau ada sekarang, harus ada orang yang hidup. Karena kalau berkaitan dengan ketaatan itu kepada yang hidup. Taat itu kan perintah yang sedang terjadi. Jadi bukan perintah yang dulu terjadi. Kalau perintah yang dulu dilakukan, baru kita ikuti oleh tiba. Nah, sedangkan yang namanya ketaatan itu adalah kepada ada orang yang kita taati, itu namanya ta'ah. Sedangkan kalau kita mengikuti Nabi, kalau misalnya Nabi bangun malam, kita ingat bangun malam, itu namanya tiba. Ya, tiba. Kalau kita rajin bangun malam, coba kita bayangkan kalau tiba-tiba Nabi hidup sekarang dan menyuruh kita jangan bangun malam dulu, kamu pergi misalnya kasih makanan orang miskin, apakah kita mau? Mungkin kita katakan tidak, ini kan bangun malam lebih utama ya Rasulullah. Ya, itu namanya. Contohnya saya kalau kita di lampu merah traffic light. Traffic light itu kan kalau merah kita berhenti, hijau kita jalan. Itu namanya tiba.
Kapan taat? Ketika lalu lintas, ketika polisi ada di situ. Ketika polisi lalu lintasnya ada di situ, berdiri di tengah-tengah, dan lampu merah tetap kita disuruh jalan, nah itu dilihat ketaatan di situ. Ya. Kan biasa lampu merah kita tidak disuruh jalan. Kenapa? Karena ini kan padat sekali kendaraan. Kalau tidak, ini terjadi kemacetan. Atau mungkin ada rombongan besar yang mau lewat, maka kemudian yang merah juga biasanya disuruh jalan, yang hijau disuruh berhenti dulu. Nah, mana kita ikuti, lalu lintasnya atau warna lampunya, traffic light-nya? Kalau kita tetap bersikukuh mengikuti traffic light, berarti kita ittiba dan menentang ta'ah. Pada saat itulah konsep ta'ah dan ittiba kelihatan dengan jelas, yaitu walaupun lampu merah yang seharusnya kita harus berhenti, tapi di sana ada polisi lalu lintas yang mengaturnya dan menyuruh kita jalan, ya kita harus jalan. Kalau tidak jalan justru kita melanggar namanya. Seperti itulah. Baik, terima kasih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terakhir kita dari Pak Burhan secara tertulis. Seringkali ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang alam. Kemudian cakrawala, alam surya, alam cakrawala, alam malakut, alam materi, dan alam non-materi, dan lainnya. Al-Quran menggunakan istilah alam materi dengan alam syahada, alam non-materi dengan alam goib, dan sebagainya. Saya ingin penghalusan dan pendalaman jawaban mengenai soalan yang mungkin agak remeh. Soalan saya adalah, kita ini siapa dan untuk apa? Nah, jadi Mas Kes, ini pertanyaan menarik. Ini bukan remeh sebetulnya. Ini bukan pertanyaan remeh, bukan soalan remeh nih Pak Burhan. Ini soalan yang sangat mendasar. Kita ini siapa dan untuk apa? Kata-kata kita ini siapakah dalam pengertian hakikat. Karena kalau kita ini siapa untuk menyebut nama diri kita, tidak perlu bertanya kita ini siapa. Saya Rusli Malik, saya Pak Burhan, bukan. Tapi kata-kata kita ini siapa, kan berarti ini hakikat. Siapa kita ini? Kalau kita mau jujur, kita ini tidak ada sebelum dilahirkan oleh orang tua kita. Orang tua kita tidak ada sebelum dilahirkan orang tuanya. Begitu seterusnya sampai kepada Adam. Adam juga tidak ada sebelum diciptakannya bumi. Bumi tidak ada sebelum adanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti tidak ada sebelum adanya universe. Dan universe tidak ada sebelum apa? Diciptakan Tuhan. Nah, kalau begitu hakikatnya siapa? Kita ini hakikatnya siapa? Allah. Fitrat Allah allati fatarna salaiha. Untuk apa? Ya kalau begitu karena kita dari Allah, ya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi seluruh kejadian yang disebut dengan alladzina idza asabathum musibah, semua kejadian dia akan tersimpulkan, terkonklusikan dengan satu kalimat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini siapa? Allah. Kita ini untuk apa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hakikat tidak ada lain selain daripada Allah. La ilaha illallah. La ilaha la ana illallah. La manusia illallah, la syai' illallah. Banyak Bapak Ibu sekalian, terakhir kita baca Fatihah untuk Ibu Mita dan Ibu Ade yang pulang umrah kemudian sakit. Kita doakan dengan Fatihah kita, semoga Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhan yang sempurna kepadanya, kembali sehat seperti sedia kala, bergabung dengan kita. Beliau tidak pernah alpa dengan majelis kita dan juga mendukung kegiatan kita. Al-Hadiniya walikunatin salihah bihaqi Fatimah wa biha baniha wa bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisiril Fatihah, khususan untuk jemaah kami Allah Ibu Mita Pawaka dan Ibu Ade yang keduanya sedang sakit. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna dengan Al-Fatihah dan selawat yang kami bacakan. Alaihim al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta syafi la syifaa illa min syifaik. Ya Allah, kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisimu. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan Al-Fatihah dan selawat kami, keberkahan ayat-ayat Al-Quran yang telah kami baca, dan keberkahan kesucian jiwa-jiwa jemaah kami yang datang dengan tulus untuk pelajari kitab suci ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada Ibu Mita dan Ibu Adi dengan kesembuhan yang sempurna, dengan penyakit yang tidak kembali lagi kepadanya selama-lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.